Direktur perusahaan itu turun untuk mengawasi pekerjaan karyawannya. Ketika ia baru saja masuk, ia melihat anaknya menjadi pesuruh semua orang. Kepala ruangan itu segera datang. Direktur itu mengatakan jika saat ini ia merasa terkejut. Ia pun menghampiri salah seorang pegawai dan mengatakan untuk membantu pria yang sedang mengangkat galon itu. Kepala ruangan itu memperkenalkan karyawan yang baru saja direkrut kepada direktur. Tapi mereka tidak tahu jika karyawan baru itu adalah seorang anak direktur. Pria itu menyembunyikan identitasnya. Ia bernama Dadan. Ia ingin belajar tentang perusahaan dengan orang yang sudah memiliki banyak pengalaman kerja. Karena ia akan mewarisi perusahaan itu nantinya. Dadan melihat ke arah wanita itu. Ia segera membawa berkas dan berlari mengejar wanita itu ke lantai bawah. Wanita itu memberikannya berkas itu untuk dikerjakan. Dan ia sudah selesai mengerjakannya walaupun cukup sulit. Saat itu, Dadan kehilangan kartu pegawainya dan ia tidak bisa masuk ke perusahaan. Dia memohon kepada wanita itu untuk membantunya masuk. Tapi wanita itu menertawakannya, dan mengatakan, "Apakah kamu melupakan kartu pegawaimu? Bagaimana bisa kamu melupakannya?" Keesokan harinya, ketika wanita itu membersihkan rumahnya, ia tiba-tiba menemukan ada kartu pegawai di bawah tempat tidurnya. Ia mengeluarkan kartu itu dan menemukan jika kartu pegawai itu milik Dadan. Ia pun bertanya-tanya dalam hatinya mengapa kartu pegawai itu ada di rumahnya. Lalu dia memberikan kartu pegawai itu kepada Dadan. Dan menanyakan bagaimana kartu itu ada di rumahnya. Tapi Dadan hanya tersenyum dengan canggung. Ia malah menawarkan wanita itu untuk makan bersama. Setelah itu ia perlahan menceritakan kejadiannya. Ternyata beberapa hari sebelumnya, Dadan melihat wanita itu mabuk di lift. Wanita itu tidak bisa menahan tubuhnya dan segera jatuh. Dadan pun menahan tubuh wanita itu dan segera menggendong di punggungnya. Wanita itu dengan tidak sadar meminta Dadan untuk membawanya pulang. Dadan bertanya-tanya walaupun tubuh wanita itu terlihat kurus dan lemah. Tetapi wanita itu membuat Dadan mengeluarkan keringat yang banyak karena menggendongnya. Ia tidak sengaja menjatuhkan kartu pegawai itu di rumah wanita itu. Ia tidak menyangka di hari berikutnya wanita itu tidak mengingat apapun tentang perkataannya. Ketika wanita itu baru saja mengetahui cerita di malam itu. Wanita itu sangat malu sehingga dia tidak tahu ia akan menyembunyikan wajahnya di mana. Tapi bagaimanapun juga, wanita itu tetap harus mengucapkan terima kasih kepada Dadan karena telah membawanya pulang. Sebaliknya, Dadan segera meminta maaf. Ia merasa bersalah kepada wanita itu. Ia seringkali membantah perkataannya. Sekali lagi, Dadan meminta maaf kepada wanita itu. Wanita itu pun tidak mengatakan apapun dan hanya melihat Dadan. Tetapi tiba-tiba ia berkata jika ia memaafkan Dadan. Dengan demikian, hubungan keduanya akhirnya menjadi tenang. Mereka pun segera keluar rumah untuk berjalan-jalan. Dan mengobrol di sepanjang jalan. Karena Dadan tidak sengaja melihat Amel baru saja pulang tadi malam. Ia berpikir jika wanita itu merupakan seorang ibu tunggal. Wanita itu pun kaget. Ia membersihkan kopi di dagunya dan bertanya dengan marah kepada Dadan. "Kenapa kamu berpikir seperti itu? Bagaimana aku memiliki anak jika menikah saja belum?" Dadan pun merasa sedikit bersalah dan segera membujuk wanita itu untuk berbaikan. Tapi wanita itu sulit untuk dibujuk. Ia mengatakan wanita itu terlihat seperti bintang ketika sedang tersenyum. Bahkan begitu indah, wanita itu pun berpura-pura marah kepada Dadan. Tetapi wanita itu bagaimana bisa tahan? Jika Dadan mengatakan jika ia cantik, ia pun berjalan dengan sangat cepat. Gadis itu menyembunyikan identitasnya di perusahaan tempatnya magang. Tidak terduga, di hari pertama ia bekerja, ia ditargetkan oleh seorang atasan. Direktur itu mengetahuinya dan segera mengambil tindakan. Ternyata gadis itu baru saja lulus kuliah, dan hanya ingin mengisi waktu luang untuk bekerja di perusahaan pacarnya. Pacarnya sangat senang melihat gadis itu mencoba untuk bekerja. Ia mengatur gadis itu untuk ditempatkan di Departemen Perdagangan Internasional. Di perusahaan, pemimpin perempuan melupakan jika ia akan mewawancarai gadis itu. Tetapi saat ini, telepon berdering. Pemimpin perempuan itu menginginkan gadis itu yang mengangkatnya. Ia sengaja membuat gadis itu merasa kesulitan. Gadis itu mengangkat telepon dan mengetahui jika itu adalah panggilan internasional. Pihak lain berbicara menggunakan bahasa Prancis. Tanpa diduga, dia menggunakan bahasa itu untuk sehari-hari. Gadis itu merespons dengan lancar. Dan memberitahu pihak lain untuk meninggalkan formulir kontak dan akan segera menghubunginya lagi. Melihat performa yang luar biasa, pemimpin perempuan itu tidak bisa lagi menolak gadis itu.
Ia hanya harus membiarkan gadis itu tinggal dan mencoba pekerjaan itu selama sebulan. Tapi gadis itu tidak menyangka, jika ia akan dipersulit oleh pemimpin wanita itu. Pemimpin itu sengaja memberinya pekerjaan untuk pelanggan yang sangat penting. Dan memerintahnya untuk mengenal kelompok pelanggan asing. Gadis itu tidak memiliki pengalaman dalam penerimaan barang dari luar. Itu pasti akan merusak barang. Maka gadis itu menganggap jika pemimpin itu ingin mengusirnya dari perusahaan. Tidak terduga, pekerjaan utama pelanggannya adalah manajemen hotel dan restoran. Berdasarkan preferensi pribadi sekelompok tamu asing, ia dengan cepat membuat rencana untuk mengambil hati orang-orang itu. Bakat berkomunikasi gadis itu membuat pelanggan merasa sangat senang. Dan sangat membantu perusahaan dalam penandatanganan kontrak 10 miliar. Kinerja luar biasa gadis itu membuat pemimpin itu sangat tidak senang. Jika seperti itu terus-menerus, gadis itu akan segera menggantikan posisinya. Pemimpin itu terus mempersulit gadis itu, membuat alasan untuk mengedit dokumen, dan mencoba menipunya untuk ke gudung yang kotor. Gadis itu tak berdaya dan hanya bisa mematuhinya. Pacarnya tidak sengaja melihat sosoknya di kamera pengintai. Dia segera pergi ke gudang dan menemukan gadis itu. Apakah pemimpin wanita itu membuatmu sangat kesulitan? Tetapi gadis itu tidak berani berbicara. Pria itu tahu jika pacarnya sudah menahan amarahnya di dalam dada. Pria itu segera menelepon ibunya yang merupakan seorang direktur. Ibunya langsung mengetahui ceritanya, dan bergegas pergi ke departemen perdagangan. Direktur itu datang tanpa memberitahuku siapapun terlebih dahulu. Selanjutnya ada drama yang bagus untuk dilihat. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.